Pesan Musa yang kedua, 10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan berbicara dengan kamu berhadapan muka di gunung dari tengah-tengah api. Adapun pada waktu itu, aku berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menginginkan rumahnya atau ladangnya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulanmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Musa menjadi perantara. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, kamu pun, semua kepala sukumu dan tua-tuamu mendekati aku. Kamu berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Lalu sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar itu akan menghanguskan kami. Apabila kami mendengar suara Tuhan Allah kita, lebih lama lagi kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami ini dan tetap hidup?
Adapun engkau, mendekatlah dan dengarkanlah semua yang difirmankan Tuhan Allah kita. Engkau saja yang menyampaikan kepada kami semua yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sementara kamu mengatakannya kepadaku, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang mereka katakan kepadamu. Semua yang mereka katakan itu baik. Kiranya hati mereka senantiasa seperti ini, takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak cucu mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama aku. Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, baik ketetapan maupun peraturan, yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Jadi, lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalanin, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta tinggal lama di negeri yang akan kamu duduki. Perintah yang utama. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Kebaikan Tuhan dan perintah untuk setia. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu, untuk diberikan kepadamu, negeri dengan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan segala barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila itu terjadi dan kau makan serta menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jangan sampai murka Tuhan Allahmu menyala-nyala terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah dengan sungguh-sungguh kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, pada peringatan dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Engkau harus melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu
dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apa arti peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka engkau harus menjawab anakmu itu, kita dahulu budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, Firaun, dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi Dia membawa kita keluar dari sana supaya kita dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya keadaan kita senantiasa baik dan kita dibiarkan hidup seperti hari ini. Kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Umat Tuhan dan penduduk Kanaan. Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ia akan menghalau dari hadapanmu banyak bangsa, orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau mengalahkan mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka untuk mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dariku, sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah harus kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga. Hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang terkecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Tetapi terhadap orang yang membenci Dia, Ia membalas dengan membinasakan mereka. Ia tidak menunda-nunda untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang membenci Dia. Jadi, engkau harus berpegang pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji berkat. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu,
gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit darimu. Tak satu pun dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya atasmu, tetapi akan didatangkannya atas semua orang yang membencimu. Engkau harus menghabisi segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau memandang mereka dengan belas kasihan, dan jangan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Mungkin saja engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Namun, janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula, Tuhan Allahmu akan melepaskan tawon ganas menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tersisa dan yang menyembunyikan diri dari hadapanmu. Tidak perlu engkau gentar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak diperkenankan membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang liar menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacau balaukan mereka sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, dan nama mereka akan kau hapus dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Jangan mengingini perak atau emas yang ada pada mereka dan mengambilnya bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Jangan pula engkau membawa sesuatu yang menjijikkan masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa benci dan jijik terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan.